Maskot Pilkatos SMPK Santo Paulus tahun 2024 adalah seekor burung merpati yang memakai pakaian khas sekolah. Maskot ini memiliki nama yaitu si Pati. Lambang sekolah yang tertera pada maskot melambangkan seorang pribadi Paulinian yang siap memilih ketua OSIS. Dalam hidupnya, merpati merupakan jenis hewan yang hidup secara berkelompok. Dalam kawanannya, merpati yang terbang selalu memiliki pemimpin. Pemimpin itu adalah burung yang dapat mengambil keputusan. Merpati seringkali digambarkan sebagai hewan yang tulus, sehingga ketua yang terpilih nantinya diharapkan memiliki sikap yang tulus dalam memimpin dan mengedepankan kejujuran dan transparansi. Kepolosan dari seekor merpati menggambarkan kesederhanaan, yang mana merupakan salah satu dari nilai Paulinian itu sendiri, sederhana. Merpati seringkali digunakan untuk mengirim surat pada zaman dahulunya. Dalam mengirim surat, merpati selalu mengirimkan surat tepat ke tujuan, yang mana menggambarkan kedisiplinan. Merpati merupakan burung yang tangguh. Dalam melakukan sesuatu, merpati akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Merpati juga memiliki sikap pekerja keras. Mari kita ikuti acara ini dengan penuh perhatian, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh para kandidat dapat membantu kita dalam memilih keputusan yang tepat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara debat pemilihan calon ketua OSIS SMPK Santo Paulus periode 2024-2025. SMPK Santo Paulus. Kami sebelumnya. Jadi sebelum kita mulai acara kita hari ini, kami selaku moderator akan menjelaskan terlebih dahulu alur debat calon ketua OSIS kali ini. Debat calon ketua OSIS ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Dalam sesi pertama, masing-masing kandidat ketua OSIS akan memperkenalkan diri, memaparkan visi, misi, serta program unggulannya masing-masing. Mulai dari kandidat 1, lalu kandidat 2. Masing-masing kandidat akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Setelah itu, panelis akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji kedua kandidat ketua OSIS. Pertanyaan akan diberikan kepada kandidat 1 terlebih dahulu, kemudian kandidat 2 akan menjawab pertanyaan yang sama, dan sebaliknya. Setiap pertanyaan akan dibacakan 1 kali oleh panelis, dan masing-masing kandidat diberikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pertama. Kandidat 1 dipersilakan untuk memperkenalkan diri, memaparkan visi, misi, dan program unggulan yang dimiliki. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siapa Joko Sendiri, berasal dari kelas 8A dan merupakan kandidat 1 untuk pemilihan ketua OSIS ini. Saya akan memaparkan beberapa hal, mulai dari visi saya. Visi saya untuk pemilihan ketua OSIS ini adalah untuk membangun pelajar SMPK Santo Paulus untuk berakal mulia, menerapkan nilai-nilai Paulinian, dan membentuk siswa-siswi yang benar kritis, komunikatif, dan berinisiatif dalam menghadapi abad ke-21. Untuk misi saya terhadap misi tersebut, 1. Siswa-siswi SMPK Santo Paulus mampu mempelajari konsep Paulinian. 2. Memperkuat jiwa kesopanan dan kerapian dalam penampilan dan sikap. 3. Mengadakan lomba yang mengembangkan logika dan kerjasama peserta. 4. Mewujudkan pengurus OSIS SMPK Santo Paulus sebagai teladan dalam bersikap yang baik bagi seluruh siswa-siswi. Program unggulan saya. 1. Nature Network. Kegiatan lomba-lomba antar murid yang mengapresiasi dunia alam dan multimedia, seperti lomba fotografi, lomba dokumenter, dan lomba
gerakan CABI, yaitu panjangannya berbaca dan berbagi. Gerakan CABI ini meliputi pembuatan pojok literasi dan kegiatan di mana siswa-siswi dapat menyumbang karya buatannya sendiri, seperti puisi, cerpen, infografis, poster, dan sebagainya, yang mengasah kesadaran literasi, menghargai karya sastra, dan menambah pengetahuan. 3. Operasi semua. Kegiatan gotong royong seluruh siswa-siswi untuk membersihkan lingkungan sekolah pada hari-hari besar seperti Hari Bumi dan Hari Lingkungan. 4. Kompetisi pengetahuan. Siswa-siswi mampu ikut serta dalam program yang bersifat pengetahuan, baik tingkat kota maupun provinsi. Sekian visi misi dan program unggulan yang saya usulkan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan kandidat 2, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, memaparkan visi, misi, dan program unggulan yang dimiliki. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Jessica Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan program unggulan saya. Visi saya adalah membangun siswa-siswa SMK Santo Paulus lebih kreatif, bernalar kritis, peduli lingkungan, dan berjiwa politik. Misi saya yang pertama, meningkatkan perilaku sopan santun siswa-siswa SMK Santo Paulus. 2. Meningkatkan pola pikir lebih kreatif dan peduli lingkungan terhadap siswa-siswa SMK Santo Paulus. 3. Meningkatkan karakter kolonial siswa-siswa SMK Santo Paulus. Program unggulan yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan mengadakan potring. Potring adalah podcast sharing yang merupakan sumber motivasi dan tempat memberikan ilmu pengetahuan. 2. Mengadakan kompetisi kostum Kartini dan katalog adalah program untuk hari Kartini yang bermanfaat untuk melatih kreativitas siswa-siswa SMK Santo Paulus dengan cara mengenakan kostum Kartini atau kartun. Yang 3, ikut serta dalam lomba olahraga dan seni. Ikut serta dalam lomba olahraga dan seni ini, baik itu yang diadakan oleh pemerintah maupun sekolah-sekolah lain. Sekian dari penjelasan visi-misi dan program unggulan saya. Terima kasih. Selanjutnya, penulis akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kedua kandidat. Dimulai dari kandidat 1. Panelis dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan pertama kepada kandidat 1. Pertanyaan pertama, bila kalian terpilih menjadi ketua OSIS, cara apa yang akan kalian lakukan untuk mengayomi anggota-anggota OSIS? Saya ulangi, bila kalian terpilih menjadi ketua OSIS, cara apa yang akan kalian lakukan untuk mengayomi anggota-anggota OSIS? Baik, kandidat 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan panelis. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari sekarang. Untuk mengayomi anggota OSIS, kami dapat membangun solidaritas dan rasa kekeluargaan. Seperti yang saya tadi sampaikan di visi saya, komunikatif. Untuk apa komunikasi? Agar kita dapat menjalin hubungan yang dekat dan mengenal sesama lain dengan lebih baik. Rasa lebih kedekatan dan keluargaan ini bisa membuat anggota-anggota OSIS di dalam keorganisasian lebih nyaman dan mudah untuk menyampaikan pendapat mereka pada acara-acara tertentu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kandidat 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari sekarang. Yang akan saya lakukan,
adalah menjaga komunikasi antar anggota OSIS, karena saya percaya komunikasi adalah kunci untuk saling mengayomi satu sama lain dalam organisasi OSIS ini. Terima kasih. Berikutnya, panelis dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya kepada kandidat 2. Menurut kalian, seberapa pantas kalian untuk menjadi ketua OSIS periode 2024-2025 dan mengapa kalian memiliki keyakinan itu? Saya ulangi, menurut kalian, seberapa pantas kalian untuk menjadi ketua OSIS periode 2024-2025 dan mengapa kalian memiliki keyakinan itu? Baik, kandidat 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan panelis. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Menurut saya cukup pantas untuk menjadi ketua OSIS periode ini karena dengan visi dan misi saya yang cukup baik dan pengalaman saya selama 1 tahun menjadi OSIS, saya cukup yakin saya pantas untuk menjadi ketua OSIS. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau keyakinan saya seberapa pantasnya saya bisa menjadi ketua OSIS dapat diukur tingginya setinggi gedung sekolah ini dan sepanjang sekolah sampai lapangan. Karena saya yakin bisa mengembangkan siswa-siswi di sekolah ini dengan baik. Terima kasih. Berikutnya, panelis dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya kepada kandidat 1. Nilai-nilai apa yang kalian wujudkan sebagai pemimpin yang solid, tegas, namun tetap mampu menampung dan memilah segala aspirasi dari seluruh warga sekolah? Saya ulangi, nilai-nilai apa yang kalian wujudkan sebagai pemimpin yang solid, tegas, namun tetap mampu menampung dan memilah segala aspirasi dari seluruh warga sekolah? Baik, kandidat 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Untuk pertanyaan ini, saya bisa menggunakan nilai-nilai pemilihan, yaitu disiplin, sederhana, dan kerja keras. Disiplin untuk menjadi pemimpin yang tegas dan solid, dan sederhana untuk menampung dan memilah aspirasi siswa-siswi, dan yang paling penting kerja keras untuk memenuhi janji OSIS dan memenuhi aspirasi siswa-siswi di sekolah ini. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Nilai-nilai yang dapat digunakan untuk pertanyaan tadi adalah nilai pemilihan untuk menampung semua inspirasi dari warga sekolah, lalu nilai mandiri, dan nilai kerja keras untuk tegas dan nilai kerjasama untuk solidaritas. Sekian, terima kasih. Berikutnya, panelis dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya kepada kandidat 2. Bagaimana kalian menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ketua OSIS dengan tugas akademik dan kegiatan lainnya? Saya ulangi, bagaimana kalian menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ketua OSIS dengan tugas akademik dan kegiatan lainnya? Baik, kandidat 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan panelis. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Yang akan saya lakukan adalah membuat jadwal sendiri sehingga tidak ada yang akan tugas umum atau pekerjaan umum. Jadi semua kegiatan sudah tersusun rapi sehingga semuanya akan berjalan sesuai waktunya. Terima kasih.
Selanjutnya, kandidat 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Untuk pertanyaan ini, saya akan memaparkan beberapa poin-poin. Yang pertama, itu memprioritaskan tugas yang mendesak. Jadi sebagai ketua, kita harus mengenal tugas-tugas dan hal yang perlu diselesaikan secepat mungkin. Yang kedua itu menggunakan waktu dengan efisien. Itu jangan membuang waktu dan kita langsung to the point dan mengerjakan itu. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan anggota-anggota lain untuk membagi-bagi tugas karena tugas dari ketua OSIS tidak hanya untuk bertanggung jawab atas tugasnya, tapi juga bertanggung jawab atas anggota-anggota lainnya. Terima kasih. Berikutnya, panelis dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan terakhir kepada kandidat 1. Ketika ada perbedaan pendapat atau pandangan dari anggota ini mengenai cara mengatasi situasi di lapangan yang berpotensi menyebabkan kontradiksi di antara para petugas, bagaimana cara kalian menanganinya? Saya ulangi, ketika ada perbedaan pendapat atau pandangan dari anggota tim mengenai cara mengatasi situasi di lapangan yang berpotensi menyebabkan kontradiksi di antara para pengurus, bagaimana cara kalian menanganinya? Baik, kandidat 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan panelis. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Kita dapat menangani masalah itu dengan mendengarkan masing-masing pendapat dari anggota-anggota tersebut agar kita bisa mendapat gambaran yang jelas tentang pendapat dan cerita mereka. Lalu kita bisa menggabungkan beberapa aspek pendapat mereka yang sangat dibutuhkan. Bisa disebut sebagai akulturasi dan sebisa mungkin kita membuat solusi yang ideal, tapi kita menghilangkan unsur-unsur ide anggota-anggota tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Perbedaan pendapat adalah hal wajar. Jadi yang akan saya lakukan adalah mencari jalan ketiga yang mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jika memang benar-benar tidak ada pilihan lain, saya akan mungkin melakukan voting atau memilih pendapat yang paling benar, sehingga acara tetap akan terus berjalan dengan lancar dan tidak akan terjadi konflik yang benar-benar serius. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasi kedua kandidat. Untuk sesi pertama cukup sampai di sini saja. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator 2 untuk membawakan sesi kedua debat calon ketua OSIS. Baik, terima kasih untuk moderator pertama yang sudah berunding sesi pertama dengan baik dan lancar. Sekarang kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi debat. Saya selaku moderator kedua akan memandu dan mengarahkan para kandidat selama sesi kedua ini berlangsung untuk memastikan kelancaran dalam sesi ini. Pada sesi ini, masing-masing kandidat akan saling bertanya dan menyangkut. Jadi, salah satu kandidat akan bertanya ke yang lainnya. Kemudian akan dijawab oleh kandidat yang mengajukan pertanyaan. Kandidat ini kemudian akan menanggapi pertanyaan, akan menanggapi jawaban yang diberikan kandidat lainnya. Begitu juga sebaliknya. Masing-masing kandidat akan diberikan waktu bicara selama 1 menit untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan yang berkaitan dengan visi, dan program unggulan kandidat masing-masing. Tentunya, ada stopwatch akan ditampilkan pada layar proyektor dan yang dipegang oleh moderator untuk memastikan bahwa waktu berjalan dengan sesuai supaya acara ini selesai tepat waktu. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada kandidat pertama, dipersilakan
dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat kedua. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Pada kandidat kedua, jika kegiatan podcast sharing Anda ini yang di program bulan Anda mulai dilaksanakan, apakah Anda akan membuat tim podcast yang baru? Baik, kepada kandidat kedua, dipersilakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh kandidat pertama. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Jawaban saya adalah, ya saya akan membuat tim podcast sendiri yang saya akan ambil dari sesi multimedia dan beberapa anggota OSIS lainnya. Oke, selanjutnya kepada kandidat pertama dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas respons yang telah diberikan oleh kandidat kedua. Waktu Anda 1 menit mulai dari sekarang. Lalu kandidat kedua, seberapa yakin Anda dapat melaksanakan program potret ini secara rutin? Terima kasih. Baik, kepada kandidat kedua dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas respons yang telah diberikan oleh kandidat pertama. Waktu Anda 1 menit mulai dari sekarang. Dengan perjalanan potret ini, saya cukup yakin akan berjalan dengan baik karena untuk sekarang saya sudah memiliki jadwal besar tentang jadwal potret ini sehingga potret ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk kandidat kedua dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat pertama. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Dalam program network Nature Network, setelah peserta memberikan hasil kerjanya, apakah Anda akan mengirimnya ke dalam media sosial dan apa harapan? Jawaban saya adalah iya, karena kegiatan itu adalah kegiatan lomba-lomba. Karya juara-juara lomba tersebut akan diposting di media sosial OSIS dan dijadikan sebagai pedoman bagi siswa-siswi lain yang ingin berkreasi yang mirip seperti mereka. Terima kasih. Baik, kepada kandidat kedua dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah diberikan oleh kandidat pertama. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Lalu, menurut Anda apa manfaat dari kegiatan Nature Network ini? Terima kasih. Kepada kandidat pertama dipersilakan untuk memberikan tanggapan kami atas respons yang telah diberikan oleh kandidat kedua. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Manfaat dari Nature Network ini, siswa-siswi yang telah menyaksikan hasil karya pesertanya, mereka bisa mengenal lingkungan sekolah yang mungkin mereka setiap hari lewati tapi nggak terlalu perhatiin ya, dan mengembangkan bakat dalam membuat karya multimedia. Terima kasih. Baik, sesi kedua dari debat pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025 telah selesai. Terima kasih kepada kedua kandidat atas partisipasinya. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada Esa. Terima kasih. Baiklah, sampai pada acara Pilketos periode 2024-2025. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah menyampaikan visi misi program kerja mereka dengan baik. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah mengikuti acara ini dengan penuh perhatian. Partisipasi kalian sangat penting untuk masa depan OSIS kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para kandidat dapat membantu kita dan memilih pilihan yang tepat. Ingat, pemimpin yang kita pilih bukan tentang kebenaran mereka, tetapi tentang siapa yang paling bisa membawa perubahan positif untuk sekolah kita. Dan jangan lupa, pemilihan akan segera berlangsung.
Pastikan kalian menggunakan hak suara kalian dengan bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara pada hari ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada kepala sekolah, suster, dan bapak ibu guru yang selalu mendukung kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita juga bisa mengambil pelajaran dari acara hari ini. Dan mari kita terus berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Ingat, pada tanggal 25 Oktober, pemilihan TPS akan diadakan masing-masing.